فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iyyakumul ghulu, hati-hati kalian dari gulu. Ini enggak ada nama perawinya ya. Disebutkan dalam syarahnya, rawil hadis, hadzal hadis dzakarahul musannif rahimahullah duna zikri rawihi, gitu bacanya. Hadis ini disebutkan oleh penulis rahimahullah tanpa menyebutkan nama perawinya. Wa qad rawahul Imam Ahmad wa Tirmidzi wa Ibnu Majah min hadis Ibnu Abbas. Dan telah diriwayatkan oleh Imam Ahmad, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah dari hadisnya Ibnu Abbas. Jadi ini hadis siapa? Ibnu Abbas. Iyyakum wal ghulu. Iyyakum itu maknanya adalah kalimatu tahzir, kalimat peringatan. Iyyakum wal ghulu. Kalau bahasa kita hati-hati, ya, mengingatkan orang. Hati-hati dari sikap ghulu. Wal ghulu mansubun ala tahzir bi fi'lin muqaddar. Dan kalimat ghulu itu dinasab sebagai tahzir namanya. Dengan fi'il yang dikira-kirakan. Gimana itu? Uhadzirukum. Saya peringatkan kalian dari apa? Ghulu. Kan jadi nasab dia ya. Jadi maf'ul bih gitu. Mansubnya jadi maf'ul bih sebenarnya. Maf'ul bih dari fi'il yang menunjukkan peringatan sama orang. Apa itu? Uhadzirukum. Gitu. Takdirnya muqaddarnya itu ditulis. Takdiruhu uhazir. Saya ingatkan kalian dari gulu. Wa huwa mujawazatul had. Gulu itu adalah melewati apa Abdullah? Melewati apa Hanan? Enggak dengar suaranya. Udah sarapan belum? Udah sarapan belum? Udah pakai apa? Loh, udah sarapan aja nggak ada suaranya, gimana kalau nggak sarapan, puasa misalnya? Melewati apa? Lutfi dengar, Pi? Dengar? Masa dengar? Ali dengar deh? Nggak denger nih, apalagi ke Ana. Loh, melewati apa? Ya. Melewati apa, Lutfi? Batas. Ya, namanya gulu, melewati batas. Fa innama ahlaka man kana qablakumul ghulu. Sesungguhnya yang membinasakan orang sebelum kalian itu adalah sikap gulu. Dulu orang-orang zaman dulu itu binasanya karena sikap gulu.
mangkana qablakum minal umam, dari umat-umat terdahulu. Makna hadis ijmalan, makna hadis ini secara umum, yuhadziru Nabi sallallahu alaihi wasallam ummatahu minaziyadati fid dini alal haddil masyru'. Nabi sallallahu alaihi wasallam memperingatkan umatnya dari menambah-nambahi dalam perkara agama daripada batasan yang disyariatkan. Batasannya cuma sampai sini, jangan ditambahi lagi. Ya. Wa huwa amun fi jami'i anwa'il ghulu. Dan ini umum. Larangan ini bersifat umum. Mencakup semua jenis ghulu. Fil i'tiqadati wal a'mali. Baik dalam masalah keyakinan. Seperti keyakinan Nasara kemarin. Ya kan? Batasnya Nabi Isa itu hanya sampai hamba. Tapi orang Nasara meyakini dia sebagai Tuhan. Paham ya? Itu namanya ghulu dalam apa, Azam? Dalam keyakinan. Atau ghulu dalam amalan. Sholat sunnah rawatib sebelum subuh harusnya berapa rakaat, Abdullah? Dur. 2 rakaat. Dia sholat berapa? 4. Biar makin afdol. Boleh? Enggak boleh. Gulu. Iya, itu namanya gulu. Jangan dikira, kan bentuknya sholat. Masa gulu? Iya. Karena kamu melampaui batas dari yang disyariatkan. Disyariatkan cuma 2, kamu nambahinnya sampai berapa? 4. Maka kamu terjatuh dalam gulu. Paham ya? Gitu. Itu contoh gulu dalam apa, Akbar? Amalan. Makanya Said bin Musayyab pernah ditanya. Ya. Ketika ada orang yang sholat 4 rakaat, apakah aku akan dihukum Allah gara-gara sholat? Iya, enggak. Bukan karena kamu sholat Allah menghukum kamu. Enggak. Tapi karena kamu nambah-nambahi. Karena kamu nyelisihi sunnah. Kalau sunnah rawatib subuh 2 rakaat, kamu buat berapa? 4. Itu yang bikin kamu dihukum sama Allah nanti. Bukan karena kamu sholat. Paham ya? Dia nggak terima kalau dia dibilang salah, dihukum sama. Masa saya cuma gara-gara sholat dihukum sama Allah? Bukan karena sholatnya, tapi karena kamu menyelisihi sunnah. Karena kamu gulu. Disuruh 2, kamu buat 4. Paham? Nah. Wa min dzalikal ghulu fi ta'zimis shalihin, dan termasuk dalam hal ini adalah ghulu dalam mengagungkan orang saleh. Mimma yakunu sababan fi halakil umamis sabiqah. Di antara yang menjadi sebab binasanya orang-orang terdahulu. Orang-orang terdahulu binasanya karena berlebihan dalam mengagungkan orang saleh. Wadzalika yaqtadi mujanabata hadihim fi hadza. Dan ini mengharuskan kita untuk menjauhi hidayahnya mereka, petunjuknya mereka. Petunjuknya orang-orang, hidayah itu maksudnya cara beragamanya mereka. Ibadan anil wuku fi mahalaku bih, dalam rangka menjauhkan diri dari terjatuh ke dalam perkara yang mereka binasa di dalamnya. Jangan ditiru, makanya gulunya mereka dalam melakukan orang soleh. Kalau nggak mau binasa sebagaimana mereka binasa. Karena mereka binasa ada sebabnya. Ada. Lah sebabnya jangan dilakukan. Kalau sebabnya dilakukan nanti akibatnya juga sama. Sama-sama binasa. Supaya nggak sama akibatnya, nggak sama-sama binasa, sebabnya dijauhi. Dulu mereka kenapa binasa? Karena berlebihan mengagungkan orang soleh. Maka orang zaman sekarang jangan ikut-ikutan berlebihan dalam mengagungkan orang soleh. Kalau nggak mau sama-sama binasa. Li'annal musyarik lahum fi ba'di hadihim yukhafu alaihi minal halaki mislihim. Dikarenakan orang yang sama dengan mereka dalam sebagian cara beragamanya, dikhawatirkan atasnya kebinasaan seperti mereka juga. Ya kan? Yukhafu alaihim minal halaki misluhum. Munasabatul hadis lil bab. Sekarang kaitannya hadis ini dengan babnya apa? Babnya kan bab gulu dalam orang soleh. Ya udah jelas nyambung kan? Ada gulunya? Ada.
Anna fihi an-nahya anil ghuluwi mutlaqan. Bahwasanya dalam hadis kita ini terdapat larangan dari ghulu secara mutlak. Sebagaimana tadi Allah melarang ahlul kitab, ya ahlul kitabi la taghlu fi dinikum, ya kan, hai ahlul kitab, jangan kalian ghulu dalam agama kalian. Wa bayan annahu sababun lil halaki fid dunya wal akhirah, dan penjelasan bahwasanya itu merupakan sebab kebinasaan di dunia dan di akhirat. Fa yadkhulu fihi an-nahyu anil ghuluwi fis shalihin min babin aula, maka masuk ke dalamnya larangan dari bersikap ghulu terhadap orang saleh secara lebih pantas lagi, secara lebih layak lagi. Li'annahu sababun lisyirki, karena itu merupakan sebab terjatuhnya dalam kesyirikan, dan kesyirikan adalah dosa terbesar. Gitu. Jelas itu lebih berpeluang menjatuhkan seseorang ke dalam kebinasaan. Ma yustafadu minal hadis, apa yang bisa diambil faedahnya dari hadis ini? Yang pertama, an-nahyu anil ghulu wa bayanu su'i akibatihi, larangan dari sikap ghulu dan penjelasan tentang jeleknya akibatnya. Apa akibatnya yang jelek? Apa li? Halak, kebinasaan. Yang kedua, al-i'tibaru biman sabaqana minal umami. Yang kedua, mengambil pelajaran dari orang-orang yang telah mendahului kita dari umat-umat. Litujtanab ma waqa'u fihi minal akhta', agar dijauhi apa yang mereka terjatuh di dalamnya berupa kesalahan. Ambil pelajaran dari umat-umat terdahulu. Oh, umat dulu binasa. Apa ya sebab binasanya? Dicari tahu pelajarannya. Asalita, yang ketiga, hirsuhu sallallahu alaihi wasallam ala najati ummatihi minasyirki wa wasailihi wa bti'adihim anhu. Semangatnya beliau sallallahu alaihi wasallam untuk menyelamatkan umatnya dari kesyirikan. Ya kan? Hati-hati, jangan gulu ya, supaya kita selamat dari kesyirikan. Dan dari perantara-perantara kesyirikan, dan menjauhkan mereka. Semangatnya Nabi untuk menjauhkan mereka dari kesyirikan. Rasul sayang sama kita. Rasul nggak mau kita binasa. Ar-rabi'ah al-hasu 'ala al-i'tidal fil ibadah wa ghairiha baina janibai al-ifrat wa tafrid. Anjuran untuk pertengahan dalam ibadah dan yang selainnya, antara dua sisi, janibai, antara dua sisi ifrat dan tafrid, berlebihan dan berkurang-kurangan. Tahu cara membedakannya ifrat dengan tafrid? Kalau hurufnya nambah, ya, yang pertama ifrat. Ifrat itu bertambah hurufnya dari kata-kata afroto yufritu ifroton. Kalau yang tafrid dari kata-kata apa? Farroto yufarritu tafriton. Farroto kan hurufnya nggak ada yang menambah, cuman itu aja diulang roknya, ya kan? Maka yang nambah itu yang mana, yang melampaui batas ke atas? Afroto, berarti ifrot. Paham? Kalau tafrid itu apa? Berkurang-kurangan. Jadi anjuran untuk pertengahan, nggak berlebihan ke atas, nggak kurang ke bawah. Gitu. Jadi dalam masalah ini misalnya, tidak berlebihan memuji orang soleh sampai menjadikannya Tuhan, sampai disembah. Tidak pula berkurang-kurangan, nggak dihormati, nggak dihargai, nggak diagungkan sama sekali. Paham ya? Itu namanya tafrid. Jadi nggak ifrat sampai diangkat jadi Tuhan, dimulia-muliakan, dicium-ciumi kakinya segala macamnya, ya, ludahnya pun dijilat. Itu namanya apa? Ifrat apa tafrid? Ifrat itu namanya. Jangan pula tidak dimuliakan, itu namanya apa? Tafrid. Paham? Gitu. Al-khamisah anal ghulu wa fi shalihin sababun lil wuqu'i fi syirki. Yang kelima, bahwasanya ghulu dalam orang soleh, menyikapi orang soleh adalah sebab terjatuhnya ke dalam kesyirikan. Awalnya diagung-agungkan terus sampai diibadahi. As-sadisah, yang keenam, syiddatu khaufihi sallallahu alaihi wasallam minasyirki wat tahdzir minhu. Besarnya ketakutan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kesyirikan dan peringatan beliau dari bahaya kesyirikan. Nah, syirik itu bahaya ya.
Apa bahayanya? Apa bahayanya kesyirikan, Yahya? Hanan, syirik itu bahaya nggak? Apa bahayanya? Oh, hah? Membuat seorang keluar dari Islam. Apalagi Abdullah? Satu itu, bikin orang keluar dari Islam. Terus yang lain? Ah, Azam, apa lagi Jam? Bahaya nggak syirik itu Zam? Bahaya? Apa bahayanya? Bikin masuk rumah sakit kayak entah apa. Bikin kantong tekor. Apa? Dosa besar gitu aja. Wah, mana bahayanya? Apa Jam? Menghapuskan amalan. Menghapuskan amalan. Lain asyrokta, lain matan. Apalagi Satria? Bahaya nggak syirik itu? Bahaya ya? Apalagi bahayanya? Udah gitu aja masuk neraka. Masa? Abdullah. Bahaya nggak syirik itu? Nah, ya apa bahayanya? Hmm? Kalian tuh laki-laki suaranya kok kayak perempuan. Tapi kalau pas nggak taklim, woi, sinilah, bisanya teriak-teriak. Kalau pas taklim ditanya, "Hmm, tapi kalau udah syaitan, sinilah, kau tunggulah dulu, bisanya kayak gitu. Pas taklim ditanya padahal. Coba kayak gitu sama kawannya, Bang. Dulu tunggu lah. Aku mau beli kue jajan. Masa gitu? Pasti kalian bilang apa sama kawan? Kau pun kayak banci, suara kau pun nggak ada. Iya kan? Akbar, coba. Apa Bar? Hah? Dosanya nggak terampuni, dosa syirik. Terus apa lagi, Bar? Ini punya Satria, ini perbaiki. Satria tadi bilang apa Satria? Bisa memasukkan orang ke dalam neraka. Hendak kali mengkalkan orang di neraka. Bukan cuma sekedar masuk, nggak keluar-keluar pun lagi dia. Karena ada yang masuk, bisa. Ada. Ada pelaku maksiat biasa kan, kalau nggak sampai kesyirikan kan keluar lagi. Paham ya? Nah itu nggak begitu bahaya dibandingkan kalau dia kekal di dalam neraka. Paham ya? Itu contoh-contohnya semuanya adalah bahaya dari kesyirikan. Berapa Abdullah yang kita sebutkan? Dua. Nah ini tadi katanya Rasul untuk memperingatkannya bahaya kesyirikan. Nah, jam berapa jam tadi jam? Waduh. Berapa Iqbal tadi yang disebutkan? Bahaya kesyirikan tadi. Siapa tadi yang pertama jawab siapa tadi? Hanan. Saya mau jawab siapa? Lutfi. Hah? Hanan. Yang pertama kali jawab tadi saya bahaya kesyirikan. Hah? Hanan, apa jawabnya? Hah? Oh, mengeluarkan seorang dari Islam. Satu. Yang kedua, ini siapa? Azam apa? Mengeluarkan orang dari Islam, menghapuskan amalan, mengekalkan dalam neraka. Terus, siapa lagi? Akbar ya, Akbar. Dosanya nggak terampuni. Udah. Nah, ya besok khutbahnya tentang itu aja. Bahaya kesyirikan. 1, 2, 3, 4, 5. Udah. Bismillahirrahmanirrahim.